Oke, jadi kita masih membahas terkait dengan apa namanya, jurnal-jurnal eliminasi ya, dalam persiapan ya proses untuk menyusun laporan konsolidasi. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar apa namanya, mengeliminasi ya investment, kemudian mengeliminasi ekuitasnya anak gitu ya, common stock, retained earning, kemudian kita kemarin belajar sudah belajar ya beberapa transaksi intercompany ya yang harus dieliminasi ketika menyusun laporan konsolidasi. Ada seperti kemarin adalah pembagian dividen gitu ya. Ini chapter 7. Oke, kemudian jadi intercompany transaction. Ya, kemarin kita sudah belajar ada dividen ya, pembagian dividen. Kemudian ada lagi apa? Sales inventory gitu ya, penjualan merchandise. Ya, kemudian yang sekarang kita akan pelajari adalah sales ya, fixed asset gitu ya, atau PPA ya, plan, property dan equipment ya, gedung ya, property dan equipment. Oke, jadi banyak ya jenisnya intercompany sales itu, di mana ya kita kembali lagi ke konsep awal dalam menyusun laporan konsolidasi itu. Jadi laporan konsolidasi itu maunya ya dia taunya adalah bahwa laporan tersebut ya namanya juga konsolidasi ya gabungan gitu. Laporan tersebut itu adalah milik satu entitas gitu. Jadi tidak ada konsep atau istilah yang namanya punyanya parent, punyanya induk gitu. Sehingga kalau antara parent dan subsidiary ya, parent dan subsidiary itu terjadi transaksi gitu ya. Apakah itu penjualan, apakah itu pembagian income ya, maka itu harus dieliminasi itu. Kemarin kita tambahkan lagi syaratnya ya. Ketika di situ terjadi profit ya atau gain atau loss gitu ya, itu selama itu belum misalnya tadi aset atau misalnya inventory ya, selama aset itu yang akan kita pelajari hari ini, selama aset dan inventorinya itu belum terjual ke pihak ketiga ya. Ingat pihak ketiga itu kemarin apa? Pihak yang di luar outsider ya, atau third party ya. Oke, jadi pihak-pihak ketiga itu yang ketika selama aset atau inventorinya itu masih ada ya di antara parent atau subsidiary, tergantung siapa yang jual ya. Kalau misalnya jualnya adalah bentuknya dari parent ke subsidiary, kemarin namanya apa? Kalau dari parent ke subsidiary? Istilahnya penjualan apa? Dia masih ingat nggak? Upstream, Bu. Dari parent ke subsidiary. Turun. Downstream. Turun. Ya, downstream. Ya. Downstream. Oke. Kemudian kalau dari subsidiary ke parent berarti sebaliknya ya. Nah, ini saya buatnya gini aja deh supaya kebayang. Ini sama-sama parentnya di sini, di subsidiary di sini berarti gini ya. Berarti ini kalau dari subsidiary ke parent ya itu berarti adalah upstream. Oke, jadi tergantung siapa yang berperan sebagai penjual ya. Kalau misalnya dia bentuknya adalah downstream ya, parent ke subsidiary, maka ada pemindahan kepemilikan gitu ya. Misalnya dia jualnya adalah inventory. Berarti ada perpindahan kepemilikan dari parent ke subsidiary. Berarti inventorinya pindah ke subsidiary gitu. Nah, selama ya inventorinya itu masih ada di antara parent atau subsidiary ya, itu maka gain ya yang muncul di situ atau profit yang muncul itu belum bisa diakui ya, tidak bisa dicatat dalam laporan konsolidasi. Sehingga ketika nanti membuat laporan konsolidasi, maka gain tersebut atau profit tersebut harus dieliminasi ya. Kapan boleh diakui? Ya, ketika inventorinya tadi sudah terjual ke pihak ketiga. Gitu. Jadi asumsinya adalah
ya memang transaksinya itu bukan antar parent subsidiary gitu, bukan di dalam entitas ya, tapi di luar gitu. Jadi transaksi yang diakui itu ya di dalam laporan konsolidasi itu adalah transaksi dengan pihak di luar entitas gitu. Nah, kemarin mungkin teman-teman kalau masih ingat, ketika misalnya transaksinya upstream itu berarti harus ada alokasi kemana? NCI. Ke NCI, betul ya, alokasi ke pihak minoritas ya atau non controlling interest. Oke, saya kalau bilang pihak minoritas itu artinya NCI ini dia punya interest ya atau kepemilikan yang lebih kecil daripada apa namanya controlling interestnya. Kalau controlling interest itu maksudnya adalah berarti parentnya ya, si parent yang dia punya kepemilikan lebih besar itu di anak perusahaan. Nah, konsep-konsep ini ya, jadi ada downstream, upstream, NCI ya. Kemudian kemarin kalau pakai metode cost method itu gimana? Kalau pakai metode cost dan parsial ya ini yang sama, partial equity ya. Kemudian kalau pakai complete equity itu yang berbeda akunnya apa saja. Kemudian apalagi ya? Tadi ya depresiasi, kemudian eliminasi, itu semuanya masih akan kita pakai ya sampai di materi ini. Jadi di materi chapter 7 ya penjualan antar sales untuk fixed asset ya PPA itu masih konsepnya masih kurang lebih sama. Cuma nanti di sini lebih secara khusus membahas bagaimana treatmentnya kalau penjualannya itu adalah untuk fixed asset. Jadi kalau fixed asset ya ini kan berarti maksudnya adalah aset yang dapat didepresiasikan, gitu ya, depreciable aset. Maka di situ harus ada jurnal untuk eliminasi, jurnal untuk depresiasi, gitu. Nah, kemudian tapi sebelum membahas depreciable aset ini, kita akan bahas dulu yang non depreciable, gitu. Jadi kita bahas yang contohnya itu adalah land, gitu ya. Land. Oke, kurang lebih untuk chapter 7 gambarannya seperti itu. Jadi nanti teman-teman untuk konsep yang di atas itu silahkan di fahami lagi ya buat yang masih ngawang-ngawang atau mungkin bahkan sama sekali belum masuk gitu ya kemarin tuh Bu Vina tuh ngajar apa nggak paham gitu ya cerita hampir 1,5 jam gitu. Nah itu silakan diulang lagi videonya kemudian sambil latihan ya pelan-pelan bikin catatan-catatan sendiri note yang kira-kira teman-teman nyaman gitu belajarnya. Kalau nggak tahu bisa tanya temennya, kalau tanya saya sungkan gitu ya. Jadi silakan belajar sesuai dengan metodenya sendiri gitu. Kemudian nah kita langsung masuk ke chapter 7 aja untuk PPT-nya ya. Oke, yang pertama adalah jadi intercompany sales of non-depreciable property. Oke, jadi kita di sini akan masuk dulu ya diskusinya sebelum ke depreciable propertinya kita masuk ke yang non-depreciable. Jadi properti yang tidak dapat didepresiasikan. Nah, di sini kita pakai contohnya adalah land ya. Oke, tanah. Oke, when there have been intercompany sales of non-depreciable property ya, non-depreciable ya, maka itu jurnal-jurnal berikut itu harus kita lakukan ya, harus kita buat gitu artinya. Yang pertama adalah gains or loss ya on the sale ya pada penjualan in consolidated net income ya itu only at the time such property is sold to parties outside the affiliated group gitu. Jadi intinya adalah gains atau loss-nya itu ya itu bisa dicatat atau diakui ketika dia transaksinya itu adalah terjual ke pihak ketiga gitu. Jadi kalau misalkan muncul gain ya atau muncul loss tapi itu terjadinya adalah ketika transaksinya itu hanya antara parent atau subsidiary ya parent ke sub atau sub ke parent maka itu harus dieliminasi ya karena itu tadi nggak bisa diakui gitu ya. Konsepnya kita harus terjual dulu ke pihak ketiga maka baru gain dan loss-nya itu bisa diakui gitu ya. Nah kemudian yang konsep yang baru di sini ya yang belum kita pelajari kemarin itu adalah kita present ya non depreciable property in the consolidated balance sheet ya as ya sebesar its cost gitu. Jadi kalau yang ini adalah gain dan loss itu kan munculnya di consolidated net income gitu ya. Dia baru bisa diakui ya di
income statement konsolidasi itu ketika transaksinya itu terjadi dengan pihak ketiga gitu ya. Sedangkan kalau yang ini ya di consolidated balance sheet ya, itu kita harus menyajikan ya non depreciable property-nya itu sebesar cost-nya ya, cost ke affiliated group. Oke. Jadi misal kalau ini misalnya contohnya downstream ya, parent ya. Misalnya parent jualan ke sub ya, ini jual tanah karena ini non depreciable. Parent ke sub jual tanah, dia beli ya, tadinya cost-nya itu adalah misal ini nilainya saya buat misalnya 1 juta. Kemudian dia jualnya ke sub misalnya adalah 1.500.000. Ya, ini kan berarti dari sisi parent-nya ya. Kemudian kalau dari sisi si subsidiary-nya ya, subsidiary kan berarti cost-nya dia beli adalah 1.500.000. Kemudian dia jual ke pihak ketiga, ya, outsider, itu misalnya sales-nya adalah 2 juta. Maka yang dimaksud untuk poin kedua ini adalah menyajikan ya non depreciable property ya in the consolidated balance sheet ya di neraca konsolidasi itu sebesar cost to affiliate group ya. Cost to affiliate group itu kan maksudnya adalah berarti parent ke subsidiary karena affiliate ya. Kalau misalkan outsider itu non affiliate ya. Outsider itu istilahnya non affiliate ya. Jadi bukan entitasnya di luar entitas gitu ya. Jadi kita harus menyajikan cost-nya sebesar berapa di balance sheet, konsolidasi balance sheet-nya untuk land-nya. 1.500.000. 1.500.000? 1.500.000 atau 1 juta? 1 juta. 1 juta. Ya, 1 juta ya, yang 1 juta. Jadi kenapa 1 juta? Karena di sini kita mau kembalikan lagi ke original balance-nya gitu. Jadi asumsinya adalah karena ini kan konsolidasi ya, berarti sudah laporannya itu laporan gabungan tadi. Berarti asumsinya adalah satu entitas. Oke, maka dianggapnya adalah ya land tadi itu belum terjual kemanapun gitu ya, belum terjual ke subsidiary ataupun ke outsider. Karena ya tadi kita mau bikin laporan konsolidasi, jadi anggapannya adalah semua bentuk transaksi intercompany itu tidak ada gitu. Maka kita harus kembalikan ya nilai land-nya tadi ya itu adalah ke original balance-nya. Original balance-nya berapa? Ya tadi sebesar cost ke affiliate group-nya yaitu adalah 1 juta sebelum adanya transaksi ke subsidiary. Kalau ini kan cost itu kan berarti maksudnya si parent itu kan beli dari luar ya. Dia beli dulu ya, kemudian dia baru jual ke anak gitu. Itu ya. Jadi kita akan kembalikan nilai land-nya itu ke asumsi adalah seperti tidak ada transaksi antar parent ke sub gitu. Karena ya tadi tidak boleh ada intercompany transaction. Gitu. Maka kita harus kembalikan nilai land-nya adalah sebesar cost atau ke original balance. Itu ya, ini konsep pertama. Jadi ini nanti juga akan muncul di bagian depreciable property gitu. Artinya ketika akan mencatat gain atau loss, sebentar. Ketika akan mencatat gain atau loss ya atas penjualan propertinya ya tadi misalnya fixed asset ya, misalnya equipment gitu. Nah, itu ya baru bisa dicatat kalau penjualan itu adalah ke pihak di luar entitas ya atau non affiliate group atau ke pihak ketiga ya gitu. Namanya bisa macam-macam. Artinya bukan antara parent dan subsidiary gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menyajikan tadi depreciable asetnya, equipment-nya tadi adalah ke original balance-nya di bagian consolidated balance sheet-nya gitu. Jadi asumsinya adalah seakan-akan tidak ada transaksi penjualan antara induk dan anak atau anak ke induk gitu. Jadi seperti apa equipment-nya tuh masih nilai awal gitu ya, original balance. Itu ya. Oke. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan atau sambil jalan. Oke, selanjutnya adalah
Oke, kita langsung masuk ke ilustrasi ya. Jadi ini masih untuk contoh yang non depreciable, berarti land ya. Kemudian ini upstream ya. Kenapa di sini lebih banyak disajikan upstream? Karena upstream itu apa ya? Konsepnya agak sedikit rumit gitu. Jadi artinya kalau yang konsep upstream ini teman-teman sudah paham, nanti ketika soalnya dipindah menjadi downstream itu lebih mudah ya. Karena tadi di upstream itu kita harus mengalokasikan NCI ya. Jadi kalau misalnya mengakui rugi, berarti ruginya itu harus selain kita mencatat sebagai retain earning, berarti harus ada alokasi ke NCI. Tapi kan kalau downstream ya berarti semuanya ke retain earning aja. Gitu. Jadi kayak misalnya gini ya, asumsinya tuh gini. Jurnalnya lebih banyak. Jadi kalau misalkan upstream, ya, misalnya kita mau mengeliminasi gain, gitu ya. Mau mengeliminasi gain itu berarti kalau upstream dari subsidiary ke parent, ya, itu berarti kita harus mencatatnya sebagai retain earning, ya, dan NCI, ya, di debit. Ini debit ya. Ya, ini berarti sebesar persentasenya berapa? Ini misalnya 80%, berarti ini 20%. Gitu. Ini kalau pakai metodenya adalah cost ya atau partial equity. Ya. Kalau metodenya pakai complete, ya berarti jurnalnya gimana? Kalau pakai complete, jurnalnya gimana? Jadi ini kita mau eliminasi gain ya. Gainnya nanti dicatatnya dalam bentuk retain earning di tahun kedua ya. Kalau di tahun pertama kita masih pakai akun gain. Nanti kita lihat seperti apa. Kalau pakai metode complete yang berubah apanya? Akun apa? Akun apa? Retain earning. Iya, betul. Oke, retain earning-nya berubah menjadi investment in S. Ya, betul. Investment in S pada NCI-nya juga di debit. Ini sama. Ya. Oke. Kemudian kalau misalkan downstream, nah kalau downstream ini berarti lebih sederhana lagi konsepnya. Ya, tidak ada alokasi ke NCI ya dari parent ke subsidiary, ya maka jurnalnya gimana kalau mau eliminasi gain? Semua nilainya berapa? Ini kan 80%, 20%. Ini sama juga 80%, ya. Ini juga 20%. Oke. Nah, sedangkan kalau misalnya downstream karena tidak ada alokasi ke NCI berarti akunnya apa? Dicatat kemana? Kemana? Kebayang nggak? Ke retain earning aja. Karena tidak ada alokasi ke NCI kan. Jadi semuanya 100% gain itu dicatat ke retain earning. Ini kalau pakai metode cost atau parsial. Begitu juga kalau pakai metode complete berarti dicatat hanya ke investment. Semuanya ya, semua gainsnya. Ya, nanti kita lihat perbedaannya apa. Ini adalah konsep upstream dan downstream yang akan selalu diulang-ulang dalam kasus intercompany sales ya. Karena kan dalam intercompany sales kita bisa milih ya pakai metode yang mana gitu. Jadi lihat dulu metodenya, itu akan menentukan nilainya akan dicatat ke akun apa. Gitu ya, akan mempengaruhi akun yang mana. Gitu, dan apakah itu upstream atau downstream. Ya. Ini kalau pakai complete equity. Ini juga equity. Oke. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, dari upstream sales berarti ini dari subsidiary ke parent. Oke, si parent ya itu memiliki 90% ya outstanding stock dari anak ya. Kemudian pada 1 Januari 2011 ya, S itu menjual land ke parent ya, berarti upstream ya. Nilainya adalah 350.000. Ini berarti sales-nya. Oke, kemudian
had originally purchased ya pada 30 Juni 2007 ya sebesar 200.000. Berarti ini adalah cost-nya. Oke, maka kira-kira kalau seperti ini nanti di balance sheet-nya ya si land-nya ini akan dicatat sebesar berapa? 200.000. Ya, 200.000. Oke. Kemudian ya si parent yaitu berencana akan membangun building on the land ya. Kemudian estimated useful life-nya itu adalah 15 tahun. Oke, sekarang kita lihat untuk tahun 2011 ya. Maka yang pertama adalah kita mencatat intercompany sale-nya. Berarti intercompany sale-nya itu ini kita baru mencatat ya, belum eliminasi karena di sini belum mulai menyusun laporan konsolidasi gitu. Intercompany sale itu ya tadi penjualan antara parent ke subsidiary gitu. Karena tadi kan ada penjualan ya dari subsidiary ke parent. Ya, dia jualnya adalah land. Berarti subsidiary itu jual ya sell ini beli gitu ya. Baik, maka dia berperan sebagai penjual ya cash-nya berarti di debit ya sebesar 350.000, kemudian land-nya ya berkurang sebesar 200.000 dan gain ya di sini muncul gain ya sebesar berapa? 150.000 gain on sale. Oke, ini kita baru mencatat ya, konsepnya baru mencatat belum mengeliminasi gitu. Karena kan tadi sales-nya 350 ya, cost-nya adalah 200.000 ya, maka kita punya untung ya sebesar 150.000. Oke, ini gain penjualan antara sub ke parent. Ya, kemudian dari sisi silent ya, dari sisi sub. Kemudian dari sisi parent ya, maka kita mencatat land-nya bertambah ya sebesar 350 dan cash-nya berkurang sebesar 350.000. Oke, nah sekarang ketika misalkan si metodenya ini menggunakan metode complete ya, maka akan ada tambahan jurnal ya hanya khusus untuk si parent ya, yaitu adalah mencatat equity income ya pada investment in S. Ini untuk mencatat apa? Untuk mencatat ya income from subsidiary ya sebesar kepemilikannya. Ingat dulu waktu di awal kita belajar laporan konsolidasi ya, ketika misalnya anak perusahaan itu membagikan income ya, dia mengumumkan income atau mengumumkan dividen ya, maka parent itu berhak mengakui income tersebut atau dividen tersebut sebesar persentase kepemilikannya. Ya, ini juga masih terus harus diingat ya. Jadi misalkan ya, karena kan ini sudah satu entitas ya, parent itu mengakuisisi ya, akuisisi sub. Ya, ini kan berarti udah diakuisisi ya. Kemudian ketika si subsidiary ini dia punya ya melakukan operasi bisnis ya, kemudian dia menghasilkan income ya, kemudian dia juga membagikan dividen. Ini misalnya akuisisinya misalnya 90%. Maka parent ini karena dia sudah mengakuisisi anak ya, maka dia berhak mengakui ya, recognize ya income ini ya dan dividen ini sebesar 90%. Oke, misalkan dividennya itu adalah yang dibagikan atau yang diumumkan itu misalnya 1 juta. Ya, maka yang hanya boleh diakui atau dicatat ya oleh si parent ya sebesar 90% kali 1 juta. Begitu juga dengan income ya. Jadi income ini tuh income-nya si anak. Misalnya dia dari si anak itu punya operasi bisnis ya, dia misalnya manufaktur, kemudian dia melakukan penjualan juga ya, dia tadi produksi penjual, kemudian ada income-nya. Nah, dari income ini ketika parent itu mengakuisisi anak dan dia punya kepemilikan yang besar ya sesuai dengan konsep sebelumnya tadi ya, misalnya kepemilikan 0 sampai 25 ya 50, di atas 50 itu kan teman-teman udah belajar. Nah, itu maka si parent itu berhak mengakui ya income-nya atau dividennya. Oke, nah sekarang kita lihat kembali ke di sini. Ini kan si anak itu jualan ya, kemudian ada income-nya. Maka dari income ini ya si parent itu boleh mengakui sebesar tadi presentase kepemilikannya ya 90% dikali 150.000. Tapi kalau ini menggunakan metode complete ya, maka kalau menggunakan metode complete itu akan ada tambahan jurnal ini. Ya.
Kemudian kalau pakainya cost atau parsial berarti jurnalnya cuma sampai di sini. Gitu ya. Ini di tahun 2011. Oke, berarti jurnalnya stop sampai di situ. Ya, hanya mencatat sebatas record ya ini. Ya, record mencatat intercompany sale karena belum ada transaksi ya penjualan ke pihak ketiga ataupun belum ada persiapan menyusun laporan konsolidasi, sehingga akun gain on sale ini ya yang dia gainnya itu antara sub dan parent ya, di sini muncul gain, maka itu belum dieliminasi. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah ketika misalkan ya prepare, nah ini ketika sudah mulai menyiapkan work paper entries ya. Oke, untuk menyusun laporan konsolidasi ya. Consolidation statement ya, maka di sini harus ya tadi yang saya bilang. Pertama adalah mengeliminasi gain-nya. Nah, jadi yang perlu teman-teman ingat, yang tugasnya adalah ketika sudah mulai menyiapkan consolidation statement ya, yang pertama adalah eliminate intercompany gain. Oke, artinya keuntungan ya atau profit antara parent sub atau sub parent. Yang kedua adalah ya restore. Ya, restore itu adalah mengembalikan ya nilai propertinya ya as cost. Ya, sebesar cost-nya yang tadi saya bilang. Jadi ini kita kembalikan lagi nilai propertinya sebesar cost ke affiliate group-nya yang tadi saya bilang ya, di balance sheet laporan konsolidasi balance sheet-nya. Oke, jadi gimana caranya? Ya di akhir tahun 2011 ya, maka kita harus mengeliminasi gain. Ya, gain itu dieliminasi itu kan berarti di debit ya. Ini berarti kita eliminate ya. Kita debit. Kemudian land-nya. Nah, ini kenapa land-nya posisinya di kredit? Padahal kita tadi posisinya adalah mau mengembalikan ya nilainya sebesar cost-nya. Kira-kira ada yang tahu kenapa? Kenapa kita malah mendebit land sebesar 150? Misalnya ini T account ya, untuk land punyanya S, ini T account land di bukunya parent. Oke, kira-kira ada yang bisa mengilustrasikan nggak atau menggambarkan kira-kira kenapa berarti dia ini ya kita malah mengkredit ya, kita malah mengkredit land sebesar 150.000. Oke, saya kasih clue ya. Jadi tadi kan subsidiary beli cost-nya adalah 200 ya. Kemudian parent tadi belinya adalah 350. Oke, berarti ini kan debitnya, ini kredit, debit, kredit. Oke. Kemudian gimana kira-kira? Kenapa kok malah kita mengkredit land sebesar berapa tadi? 150. Kebayang nggak arahnya kemana? Ada yang mau coba? Supaya dapat angka 200.000 atau cost gitu. Gimana? Agar ini kan pencatatan 150.000-nya di parents ya, Bu. Catatan 150.000-nya Yang kredit tadi itu di parents, bukan? Oke, terus gimana? Agar dapat angka 200.000, Bu. Supaya dicatat di balance sheet-nya ya, sebesar cost yaitu 200.000 ya. Oke, ya. Jadi kan tadi si subsidiary dia beli kan cost-nya sebesar 200.000 gitu ya. Kemudian dia jual ya ke land itu jual ke parent kan tadi 350. Berarti dia nambah 350 ya, ini berarti ketika jual
200.000-nya ada di kredit. Oke, kemudian land ya, parent ketika beli kan dia 350.000 nambah di debit gitu kan. Kemudian kita mau kembalikan ya sebesar nilainya adalah 200.000 ya. Karena kita mau kembalikan sebesar cost-nya yang ini gitu ya. Maka kita harus mencatat 150.000 di kredit. Oke, gitu ya. Jadi asumsinya adalah berarti kita harus lihat ya apakah itu nanti di kredit atau tapi pastinya harusnya di kredit ya karena itu hanya ada 2 jurnal kan. Satunya debit, satunya kredit. Yang tadi debitnya adalah gain gitu ya. Jadi tadi kita dari sub itu kan dia beli nilainya adalah 200 ya di debit, kemudian ketika dia jual maka 200-nya berpindah ke kredit dan parent dia beli land dengan harga 350 itu di debit ya. Kemudian kita mau restore ya, kembalikan nilai land-nya itu sebesar 200.000 ya, maka kita harus mengkredit sebesar 150.000 gitu ya. Betul. Oke. Kemudian jadi ini berarti sudah ya. Oke, itu restore ya. Itu eliminate ya, gain report. Ya, to eliminate gain report by anak ya, dan untuk mengurangi land balance ya dari 350 yang dicatat di bukunya parent ya ke 200.000 sebesar cost-nya. Oke, jadi ini adalah jurnal eliminasi pertama yang harus kita lakukan ya ketika dalam kasus intercompany sales of property gitu ya, baik itu yang non depreciable maupun yang depreciable. Jadi yang pertama adalah mengeliminasi gain-nya dulu ketika itu sudah persiapan untuk menyusun laporan konsolidasi. Kemudian yang kedua adalah mengembalikan nilai propertinya sebesar cost. Kalau tadi baru mencatat biasa ya, mencatat transaksi intercompany-nya gitu. Oke, kemudian nah sekarang tadi kan tahun pertama ya, 2011. Oke, sekarang di tahun kedua ya. Jadi kalau misalkan nanti di tahun-tahun berikutnya ya, jurnal ini ya teman-teman itu adalah teman-teman harus ulang ya, repeat ya jurnal ini di tahun-tahun berikutnya gitu. Jadi kalau misalkan ini ada penyusunan laporan konsolidasinya dalam misalnya 3 tahun ya, maka mengeliminasi gain, mengembalikan nilai propertinya itu harus dilakukan di tahun-tahun berikutnya juga gitu. Cuman di sini ada bedanya nih. Ya, nah sekarang kan tadi kita masih konsepnya masih upstream ya. Upstream berarti ada alokasi ke NCI. Oke. Nah, tadi ya ini sama jurnalnya. Ini adalah mengeliminasi gain dan mengembalikan nilai land-nya. Tapi di sini yang berbeda apa? Kita lihat di sini. Ya, si gain tadi ya itu dicatat ya dalam bentuk retained earning dan NCI. Tapi ini posisinya juga eliminate ya. Mengeliminasi gain ya. Kenapa? Karena tadi di tahun 2011 kan kita sudah menghapus ya akun gain-nya ini. Gain itu kan akun temporary ya. Jadi maka di tahun berikutnya ya itu gain ini dicatat sebagai beginning retained earning. Ya. Karena di sini adalah upstream, maka di sini juga harus ada alokasi ke NCI. Sehingga 150.000 ini ya itu 90% kita alokasikan ke retained earning ya, kemudian 10%-nya kita alokasikan ke NCI. Oke, jadi 150.000 ini adalah gain yang dieliminasi ya. Tapi di tahun 2012 di tahun berikutnya itu kita catat sebagai pengurangan retained earning dan NCI. Ya, jadi ini berlaku adalah di tahun kedua. Kalau di tahun pertama, ya maka itu harus dihapus dulu pada akun gain. Ya, pada akun gain. Baru di tahun kedua itu kita dicatat
pada akun retained earning dan NCI. Itu ya. Kemudian land-nya, kalau yang ini berarti land-nya itu adalah ya tadi restore ya. The property as cost-nya. Oke. Nah, ini kalau pakai metode cost method dan partial equity. Nah, sekarang kalau pakai metode complete gimana? Ya tinggal diubah aja retain earning-nya. Ya ini retain earning, yang berubah adalah investment-nya. Sama, ya ketika di tahun kedua, maka ini juga mengeliminasi gain, ya, tapi kita catat sebagai investment in S dan NCI, dan ya tadi karena upstream berarti ada alokasi ke NCI, dan juga ini tadi sama, ya, merestore property as cost-nya. Gitu ya. Oke, nanti kita akan ketemu lagi sama jurnal ini di ilustrasi berikutnya. Kemudian ini adalah summary point-nya. Summary point-nya ya intinya adalah si parent ya continues to report the land ya on their statements at their intercompany selling price of 350.000 ya. Jadi ini ya itu akan dicatat ya di balance sheet consolidation itu sebesar, jadi kalau parent itu akan tetap mencatat intercompany selling price-nya untuk land-nya adalah 350.000, tapi ya ketika dicatat di balance sheet konsolidasi maka land-nya itu harus dilaporkan sebesar cost-nya yaitu 200.000 ya. Poin dari pembahasan tadi itu adalah ini. Yang pertama harus di restore dulu, dicatat di balance-nya sebesar 200.000. Kemudian yang kedua adalah ya kalau misalnya bentuknya adalah downstream ya maka keseluruhan 150.000 ini ya entire ya seluruhnya itu akan dicatat ke controlling interest. Ya, controlling interest tadi adalah maksudnya adalah si parent-nya tadi ya. Artinya tidak ada alokasi ke non-controlling interest. Gitu ya, menghasilkan berarti 150.000 ini ya didebit ke retain earning. Ya ini kalau misalnya pakainya adalah cost atau parsial. Tapi kalau misalnya pakainya complete berarti 150.000 itu akan dicatat pada investment in S. Gitu ya, ini kesimpulan dari diskusi yang di slide sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah, nah sekarang ketika tadi kan kita baru mengilustrasikan ya atau mengerjakan mencatat kalau misalnya ada intercompany sale gitu ya. Kemudian kita mau menyusun laporan konsolidasi. Karena belum ada penjualan ke pihak ketiga, maka dari gain ya yang dihasilkan dari penjualan anak ke parent itu harus dieliminasi. Nah, sekarang gimana kalau misalkan ada penjualan ke outsider? Ya, ke pihak ketiga di luar entitas. Oke, nah sekarang kita lihat. P ya, parent itu memiliki 90% ya sahamnya si anak. Ya, pada 1 Januari 2011 S menjual, ini masih upstream ya. Menjual tanah ke parent sebesar 600.000. Ya, ini berarti sales-nya. Kemudian purchase ya, S-nya itu beli sebesar 400. Berarti ini cost-nya. Kemudian pada 1 Januari 2012 ya, P berarti kan dari upstream itu berarti dari subsidiary ke parent ya. Maka ini entitas, kemudian parent-nya yang nanti harus jual ke outsider-nya. Oke. Parent ya itu menjual tanahnya itu ke pihak luar ya sebesar 700.000.
Ya, berarti ini jualnya adalah salesnya 700.000. Oke, kemudian yang diminta adalah calculate the amount of gain on the sale of the land that is recognized gitu ya. Jadi ini yang diminta adalah hitung jumlah gain ya pada penjualan land yang gain on the sale that is recognized on the books of B company in 2012. Oke, ini baru mencatat yang keuntungan yang di bukunya parent ya. Catat keuntungan yang di bukunya parent, karena parent kan jual ya, jual ke pihak luar. Oke, kita lihat. Yang pertama adalah di sini adalah menghitung ya gain on the sale of the land yang diakui di bukunya parent ya, karena tadi parent jual ke outsider. Harga jualnya 700, dia beli landnya dari sub adalah 600. Ya. Ya. Ini kan salesnya 700, cost-nya adalah 600.000. Kalau ini ya sales itu dia salesnya adalah 600, cost-nya adalah 400. Oke. Oke, jadi keuntungan yang diakui oleh parent itu adalah 100.000. Ya, kemudian ya gain yang diakui ya should be recognized ya in the consolidated statement ya di laporan konsolidasi in 2012 ya, maka selling price to third party-nya adalah 700 ya, sedangkan cost to land-nya adalah 400.000. Jadi yang tadi saya bilang ya, jadi ketika kita akan mau mengakui gain, maka cost-nya itu yang digunakan adalah cost ke affiliate group-nya. Oke, jadi yang dipakai adalah ketika si anak ya jual ke parent, cost-nya adalah dia beli adalah nilainya 400.000. Ya, ini dicatat atau digunakan ketika akan menyusun consolidated statement. Oke, jadi harga jualnya adalah harga jual yang ke pihak ketiga, ya. Cost-nya adalah ketika ke affiliate group, ya. Berarti dari pertama kali original balance-nya si land tadi ya, sebelum adanya penjualan dari anak ke parent. Itu ya. Karena asumsinya kan laporan konsolidasi seperti tidak ada transaksi antar anak induk atau induk anak gitu. Maka kita cost-nya adalah menggunakan original balance-nya. Ya, seperti belum terjadi transaksi. Oke, maka gain yang diakui di laporan konsolidasi itu adalah sebesar 300.000. Itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini prepare the work paper entries ya di tahun 2012 ya, akhir tahun 2012. Ini kan tadi transaksinya mulai dari 2011 ya. 2011 ini kemudian disuruh buat yang 2012. Oke. Di akhir tahun 2012 ya, maka kita harus menghapuskan nilai atau gain ya. Oke, sebentar, ininya adalah 100. Oh, oke ya. Jadi kan tadi kalau untuk si gain yang didapatkan oleh parent tadi kan adalah 100.000 gitu ya. Kemudian gain yang diakui di laporan konsolidasi 2012 adalah 300.000. Oke. Maka kita harus menyesuaikan ya, melakukan eliminasi
kita harus mengakui ya consolidated ya untuk di laporan konsolidasinya itu adalah 300.000 ya dikurangi dengan 100.000 punya si parent. Oke, maka yang kita catat adalah 200.000. Ya, ini adalah untuk mencatat gain. Kenapa kita kurangi dengan 100.000 consolidated ya statement? Ya karena tadi ya berarti kan di apa namanya di catatannya parent atau di bukunya parent itu berarti kan ada gain yang didapatkan. Sedangkan tadi kita hanya mengakui gain ya yang muncul dari transaksi dengan pihak ketiga. Oke, maaf. Nah, itu berarti ya kita harus sesuaikan dulu ya 300.000 itu ya yang kita hitung ya. Kemudian 100.000 itu yang ada di catatannya parent ya, maka nilai sebesar 200.000 ya gain itu yang bisa diakui di laporan konsolidasi. Diakui ya, recognize. Oke, maka ini adalah untuk mencatat gain. Ya, maka gain-nya adalah di kredit ya, kemudian karena pakai cost method ya, kemudian kita catat pada retain earning dan NCI, kemudian untuk yang complete kita catat pada investment dan NCI. Oke. Kemudian selanjutnya adalah ada konsep yang namanya realization through usage. Jadi, nah sekarang kita sudah masuk ya, itu tadi kalau untuk land. Nah sekarang kita masuk ke konsep ini, depreciable property. Ya itu ada PPA ya, land, property dan equipment. Ya land itu misalnya gedung gitu ya, building. Ya gedung itu ya building ya. Kemudian property ya, kemudian equipment, fixed asset lah. Oke, maka kalau misalkan fixed asset berarti ada konsep depresiasi. Ya. Jadi nanti di sini kita akan melakukan penyesuaian depresiasi. Nah, di sini ada konsep yang namanya realization through usage, gitu ya. Realisasi melalui pemakaian. Ya, bahasa Indonesia-nya gitu ya, realization through usage. Jadi kalau misalkan ya kita memanfaatkan sebuah aset gitu ya, berarti di situ akan ada penyusutan. Artinya ketika kita memanfaatkan sebuah aset kan berarti manfaat aset tersebut itu kan nilainya pasti akan berkurang ya dari tahun ke tahun gitu ya. Kalau misalnya kita beli mesin ya tahun 2021 terus kita pakai misalnya sampai 5 tahun ke depan, artinya di situ kan pasti nilai dari mesin tersebut itu kan akan semakin turun bukannya semakin bertambah gitu ya. Jadi akan ada depresiasi di situ. Jadi depresiasinya itu ya itu akan mencerminkan realisasi karena kita lihat ya di sini. Ya, a firm may sell property or equipment ya to an affiliate for a price that differs from its book value ya. From the view of the consolidated entity ya, the intercompany gain or loss ya is considered ya, dipertimbangkan ya, itu akan direalisasi from the use of the property or equipment ya in the generation of revenue. Jadi artinya misalkan kalau tadi ya nilai dari gain atau loss-nya itu akan terrealisasi dari ya melalui penggunaan propertinya tadi atau melalui penggunaan fixed asset-nya tadi gitu ya. Jadi misalnya perusahaan beli mesin ya, mesinnya itu dipakai untuk memproduksi produknya itu ya. Maka kan itu in the generation of revenue ya, dalam mendapatkan pendapatan atau revenue. Maka selama pemakaian tersebut ya itu diasumsikan atau kita harus ya tadi mengasumsikan bahwa gain atau loss-nya itu akan direalisasi selama penggunaannya itu. Gitu ya, karena tadi ada yang namanya depresiasi. Kenapa?
Jadi penggunaannya itu diukur dengan depresiasi. Jadi misalkan kalau kalian mencatat income statement kan, kalau gain-nya, kalau depresiasi, ini kan expense ya, depresi expense-nya tinggi, maka gain-nya gimana? Turun atau naik? Kalau depresiasi expense-nya tinggi, gain-nya turun atau naik? Maksudnya bertambah atau berkurang? Increase or decrease? Decrease ya, Bu. Decrease. Oke. Kalau depresiasi expense-nya decrease atau turun, gain-nya Increase. increase ya. Nah, ini ada hubungannya gitu. Jadi kenapa diasumsikan ya gain or loss-nya itu akan terrealisasi ya. Ini saling berhubungan ya. Realize, terrealisasi melalui penggunaan asetnya. Nah, sedangkan penggunaannya itu diukur oleh depresiasinya. Gitu. Jadi secara nggak langsung gain itu ya direalisasikan dan diukur dalam bentuk depresiasi karena ya tadi ketika kita menggunakan aset tersebut maka akan ada depresiasi yang dicatat. Jadi gain atau loss-nya itu akan terrealisasi dalam bentuk penggunaan asetnya, di mana penggunaannya itu diukur ya menggunakan ini depresiasi adjustment. Gitu. Jadi si depresiasi expense itu akan berhubungan dengan gain-nya gitu ya. Oke, kita lihat ilustrasinya dulu seperti apa. Ini sebenarnya konsepnya kurang lebih sama ya dengan yang non-depreciable. Jadi report ya only this gain or loss ya hanya melaporkan gain atau loss-nya itu ketika transaksinya penjualannya adalah ke outside parties. Kemudian menyajikan properti di consolidated balance sheet-nya itu adalah sebesar cost-nya gitu ya. Kemudian menyajikan accumulated depresiasi ya di consolidated balance sheet itu juga sebesar cost-nya. Kemudian present ya menyajikan depresiasi expense ya kalau ini akumulasi depresiasi, kalau ini depresiasi expense-nya in the consolidated income statement based on the cost-nya. Gitu. Jadi ini yang ada tambahannya adalah kalau tadi ketika di non depreciable hanya 2 poin ini yang di atas ya sekarang ketika dia sudah PPA ya itu ada konsep depresiasi berarti 2 poin tambahannya adalah ini. Itu ya. Kemudian ini sama seperti yang tadi. Ini terkait apa namanya elimination entries untuk depresiasinya ya. Nanti kita lihat seperti apa ilustrasinya. Oke. Langsung masuk ke soal ya. Jadi upstream sale jadi masih dari sub ke parent ya artinya berarti ada alokasi ke NCI. Oke, untuk depreciable property. Si parent memiliki kepemilikan 80% ya di sahamnya anak ya. Pada 30 Juni 2011, oke, S itu menjual ya ke parent sebesar 500.000 ya, menjual equipment ya di sini. Jadi ini sales-nya. Kemudian equipment cost-nya adalah 780.000. Ini berarti cost-nya kita tulis ya. Sales-nya adalah dari sub ke parent itu 500.000. Kemudian cost-nya adalah berapa tadi? 780.000. Oke. And had accumulated depreciation ya. Dan memiliki akumulasi depresiasi sebesar 400.000 pada tanggal penjualan. Oke, berarti pada tanggal 30 Juni 2011 ya, akumulasi depresiasinya si asetnya tadi itu nilainya adalah sebesar 400.000.
kan ini sudah mungkin sudah pernah dipakai gitu ya, atau misalnya sudah pembeliannya sudah sekian tahun gitu ya. 400.000. Oke. Kemudian the management of B company estimate that the equipment had a remaining useful life of 4 years. Oke, berarti umur ekonomisnya adalah 4 tahun. Ya. From June 30, 2011. Oke, pada tahun 2012 ya parent itu melaporkan 300.000 net income dan S melaporkan 200.000 net income dari their independent operation. Jadi parent itu dia melakukan operasi bisnisnya dan dia melaporkan income-nya, ya kayak tadi misalnya parent itu manufaktur, dia produksi, dia jualan ke customer, ya dia punya income sebesar 300.000. Ini parent, sedangkan S itu adalah income berapa nih? 200.000. Okay. Including sales, ya jadi ini dari penjualan, ya, but excluding dividend or equity income. Ya, jadi ini bukan dividennya, jadi hanya pure income saja. Oke, selanjutnya adalah maka di sini jurnal untuk mencatat ya on the books of parent dan S intercompany sales-nya aja. Jadi ini baru mencatat ya intercompany sales dari subsidiary ke parent. Oke, kita lihat tadi subsidiary ke parent ya. Dia jual 500.000 ya, cost-nya 780. Oke, berarti dari sisi parent ya pembelinya ya buyer-nya ya equipment-nya nambah, cash-nya berkurang ya sebesar 500.000 ya. Dari sisi seller-nya oke ya cash-nya bertambah, equipment-nya berkurang ya, akumulasi depresiasinya juga dikreditkan ya. Akumulasi depresiasi itu kan saldo normalnya ini akumulasi depresiasinya didebitkan maksud saya. Saldo normal itu kan kredit ya. Kemudian kita mencatat gain. Ya, gain itu kalau bertambah adalah di kredit. Oke, berarti ya cash-nya bertambah, equipment-nya berkurang, mencatat akumulasi depresiasinya juga kita debitkan ya. Kemudian kita mencatat gain-nya. Ya, gain-nya adalah sebesar berapa? 120.000. Kita ngitungnya gimana? Tadi kan kita punya si subsidiary itu kan dia beli harganya 780 ya. 780.000 itu cost-nya. Nah, sekarang kita mau lihat berapa sih nilai book value-nya ya, atau nilai tercatat si equipment-nya itu pada tanggal penjualan. Sehingga kita nanti bisa bandingkan dengan sales-nya. Ya, nah kita lihat nih, untuk mengetahui book value-nya kan berarti cost-nya ini harus kita kurangkan dulu dengan akumulasi depresiasinya. Sebesar berapa? 400.000. Oke, jadi tidak langsung kita bandingkan ya, cost-nya 780, sales-nya 500. Kalau seperti ini berarti kelihatannya malah nggak ada gain gitu ya. Nah, karena di sini ada akumulasi depresiasi, maka kita harus hitung dulu book value-nya. Ya, maka nilai book value-nya adalah berapa nih? 380.000. Oke. 380.000 sales-nya adalah 500.000. Oke, maka gain-nya berapa? 120.000. Ya, gain-nya adalah 120.000. Oke. Iya, kita catat gain-nya 120.000. Ingat ya, ini baru mencatat intercompany sale. Adanya penjualan antara parent dan sub. Ya, parent beli, ya equipment-nya nambah, cash-nya berkurang. Sub itu jual, cash-nya nambah, equipment-nya berkurang, akumulasi depresiasinya juga berkurang. Kita mencatat gain karena ada gain, untung.
Ya, kalau ada loss ya berarti teman-teman sesuaikan jurnalnya. Gitu ya. Oke, ini baru mencatat. Oke, selanjutnya adalah kita melakukan yang di ilustrasi sebelumnya sudah kita pelajari ya, yaitu adalah eliminate ya the intercompany gain ya, karena kita akan membuat work paper entries yang dibutuhkan untuk menyusun laporan konsolidasi, dan restore equipment as cost. Ya, jadi eliminate gain dan restore equipment cost. Oke, jadi kita lihat gain-nya kita debit ya, eliminate. Ini berarti dieliminasi. Ya, kemudian equipment-nya ya kita kembalikan, nilainya adalah sebesar cost-nya ya, restore. Ya, nilai 280 ini tadi kita sesuaikan dengan yang tadi ya, kita perlu nambahnya berapa. Ya, akumulasi depresiasinya juga kita restore ya, karena di sini sudah ada depresiasi, ingat konsep yang ini ya. Jadi akumulasi depresiasinya juga di restore sebesar cost-nya ya, depresiasi expense-nya juga nanti kita sesuaikan di income statement sebesar cost-nya. Oke. Jadi akumulasi depresiasinya juga kita restore. Gitu ya. Equipment-nya tadi berapa selisihnya yang harus kita tambahkan ya di bukunya parent ya, karena tadi kan cost-nya 780, kemudian di parent sudah dicatat 500 ya, maka untuk menambah atau mengembalikan ya nilai sebesar 780, maka kita harus mencatat 280 di debit. Gitu ya. Kalau teman-teman bingung, teman-teman kembalikan lagi ke ini. Ya, ini kan berarti kalau tadi 780 ya, di sini 780. Sorry, ini 780. Di sini juga 780. Ya, kemudian di parent dia beli 500. Ya, maka untuk mengembalikan sebesar 780.000, ya maka dia harus menambah sebesar berapa tadi? 280 di debit. Ya, ini debit. Oke, maka equipment-nya di debit ya. Mana tadi? Ini ya. Ya, kemudian akumulasi depresiasinya 400, kita juga pindahkan lagi ke kredit ya, karena saldo normalnya adalah kredit. Gitu. Intinya adalah di akhir tahun 2011 ya, karena tadi mulainya di tahun 2011 ya transaksinya, maka kita harus eliminasi dulu. Jadi langkah yang pertama kan kita harus mengeliminasi gain-nya. Ya, ini tahun pertama ya. Kemudian yang kedua adalah restore the property as cost-nya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah, nah sekarang karena sudah ada depresiasi ya untuk properti ya, jadi properti itu kan depreciable asset ya, maka di sini kita harus melakukan penyesuaian depresiasi. Kenapa penyesuaian? Karena berarti di sini ada yang lebih atau yang kurang, bisa jadi bisa lebih atau bisa jadi kurang gitu ya. Nah, sekarang kita lihat original cost-nya ya, tadi kan 780 ya, subsidiary beli gitu ya. Kemudian akumulasi depresiasinya adalah 400.000, maka carrying value atau book value-nya adalah 380.000. Umur ekonomisnya tadi di tahun 2011 itu adalah 4 tahun. Nah, berarti kan harusnya ketika misalnya asumsinya adalah belum terjadi penjualan intercompany, ya nilai asli equipment-nya itu kan adalah 780 ya. Oke, jadi ini asumsinya adalah tidak ada intercompany sale.
Oke, berarti nilai aslinya cost-nya itu kan 780. Kita punya akumulasi depresiasi 400, maka book value-nya 380, umur ekonomisnya 4 tahun, berarti depresiasi expense, artinya setiap tahun ya nilai yang kita susutkan itu adalah sebesar 95.000. Oke, nah ternyata kan faktanya ya ada ya transaksi intercompany ya antar sales ke parent, di mana berarti sales ke parent berarti equipment-nya sudah pindah ke parent. Maka parent itu juga akan melakukan penyusutan. Dia akan mencatat penyusutan sebesar berapa? Sebesar 125.000. Karena tadi dia belinya 500 ya dari subsidiary dibagi dengan umur ekonomisnya 4 tahun, maka tiap tahun ini harusnya ini dari sisi subsidiary ya. Ini dari sisi catatannya si parent. Ya, parent mencatatnya adalah setiap tahun 125. Harusnya dari sisi laporan konsolidasi, karena kita mau menyusun laporan konsolidasi, tadi kan asumsinya adalah tidak ada consolidated statement. Dalam laporan konsolidasi itu asumsinya tidak ada intercompany sales. Maka nilai propertinya harus dikembalikan ke original balance-nya. Oke. Maka seharusnya yang disusutkan setiap tahun itu adalah 95, tapi si parent menyusutkannya adalah setiap tahun 125. Berarti di sini ada eksis atau kelebihan sebesar 30.000. Ini eksis kelebihan. Gitu ya. Maka kita harus lakukan yang namanya adjustment untuk depresiasi expense-nya. Maka depresi expense-nya kita kreditkan. Saldo normalnya kan debit ya, karena expense kan. Ya, kita kreditkan untuk adjustment, ya kita kreditkan. Nah, sekarang kenapa bukan 30.000? Kenapa 15.000? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa dilihat dari soalnya, kira-kira ada yang bisa menebak nggak kenapa bukan 30.000 yang disesuaikan, tapi 15? Ada yang bisa nebak? Kita lihat ya, ini kan 2011. Karena kita mulainya adalah dari 30 Juni 2011. Berarti setengah tahunnya ya, kita nyusutkannya itu. Kan dia jual dari S ke parent-nya ya, pemindahan kepemilikan equipment ke parent-nya kan dimulai dari 30 Juni penjualannya. Ya, berarti penyesuaiannya adalah berarti untuk setengah tahun yang lalu. Mana tadi? Ini ya, berarti 30.000 dibagi 2, 15.000. Nah, sekarang kalau misalnya pertanyaannya, kalau misalnya itu membuat ya penyesuaian depresiasi expense untuk tahun 2012, ya maka depresiasi expense-nya itu disusutkan sebesar berapa? 30 atau 15? 30. 30 ya, karena full ya dari awal tahun. Itu ya. Oke, nah di sini adalah ini yang namanya konsep ya tadi yang saya bilang realization a portion through usage. Itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini sama yang tadi saya bilang. Jadi, ini adalah penyesuaian depresiasi untuk tahun 2011. Ini ya, 2011. Kemudian di tahun pertama, ya, kemudian year. Ini di tahun kedua. Nah, tahun kedua gimana?
kedua gimana? Tahun kedua ya berarti kita harus menyesuaikan dengan jumlah apa namanya tadi? Ini untuk 2011. Oh ya betul. Berarti untuk tahun 2012 ya, tadi kan kita menjual ya, melakukan penjualan. Maka harus ada gain yang kita eliminasi dan equipment yang kita restore. Ini tahun 2011 ya. Kita melakukan jurnal ini dulu. Ini first jurnalnya yang harus teman-teman catat. Jadi eliminasi gain-nya, kemudian restore nilai propertinya. Nah, yang tadi saya bilang kan di awal, jurnal ini akan selalu kita ulang ya, setiap tahun ya. Ini repetition. Tapi yang berbeda adalah di bagian apanya, di bagian gain-nya. Karena ini adalah akun temporary, berarti di tahun berikutnya itu kita harus catat ya. Ini berarti sudah ditutup ya akun gain-nya, maka kita harus catat sebagai ini retain earning. Ini ya. Karena di sini konsepnya adalah upstream, ya maka bukan berhenti di retain earning saja, tapi ada NCI. Berarti ini adalah untuk eliminate the gain, ya. Kemudian di sini adalah restore the equipment as cost-nya, ya tadi 280 tadi yang ini ya. Kemudian kita juga mengembalikan akumulasi depresiasinya sebesar 400.000. Oke, nah kita lihat nih, yang di 2011 kita sudah mengeliminasi gain-nya, meng-restore equipment dan akumulasi depresiasi. Selanjutnya kita apa? Me-adjust ya, melakukan adjustment ke depresiasi expense-nya. Nah, di tahun 2012 ya kita juga melakukan hal yang sama. Nah, di sini juga ada perbedaan di tahun kedua ya. Kalau di tahun kedua ya depresiasi expense-nya ini kalau di tahun pertama maksud saya depresiasi expense-nya itu 15.000 dicatat sebagai depresiasi expense. Nah, nanti di tahun kedua berarti kita harus melakukan akumulasi. Ya, pertama kita harus catat dulu depresiasi expense untuk tahun 2012. Ini itu adalah depresiasi expense ya untuk tahun 2012. Ini tahun 2012. Sedangkan yang ini itu adalah depresiasi expense tahun 2011. Yang tadi ya di sini depresiasi expense itu di tahun 2011 itu dicatat sebagai depresiasi expense, ya maka di tahun 2012 itu akan dicatat sebagai retain earning dan NCI. Sama, tadi konsepnya seperti gain. Ya, di tahun kedua itu dicatat sebagai retain earning dan NCI. Ini kalau pakai metode cost atau parsial. Kalau pakai metode complete, maka ininya berubah sebagai menjadi investment in S. Ya, baru akumulasi depresiasinya kita debitkan sebesar totalnya. Ya, berarti ini adalah akumulasi untuk 2 tahun. Ya, kita mencatat dulu yang depresiasi expense di tahun tersebut, ya 2012 sebesar 30. Ya, kemudian kita mencatat apa tadi? Depresiasi ya adjustment itu di tahun 2011 sebesar 15.000 ya. Kemudian 80%-nya itu adalah dicatat sebagai retain earning. Kemudian 3.000-nya dicatat sebagai NCI. Itu ya, ini untuk
adjust depreciation. For the current and prior year on equipment sold to affiliate. Oke, selanjutnya adalah, nah kalau misalkan pakai complete equity method, ya ini tinggal disesuaikan aja yang tadi sudah kita pelajari. Ya saat menggunakan complete equity method, ya ketika kita akan mengeliminasi gain, ya ini berarti adalah untuk eliminate the gain, ya. Maka di tahun 2012, ingat ya ini tahun kedua, berarti dicatatnya pada, kalau tadi pakai cost dan parsial, maka retain earning dan NCI. Ya ini retain earning ya kalau pakai cost dan parsial. Tapi karena pakai complete, ini di tahun kedua, ya kalau di tahun pertama langsung akun gainnya ya. Ya di tahun kedua dan tahun-tahun selanjutnya itu dicatat pada investment in S dan NCI ketika menggunakan complete. Yang berubah hanya ini. Ya menggantikan retain earning karena pakai complete equity method ya. Kemudian equipment-nya dikembalikan ke original cost-nya, di restore, sama ini juga. Ya, ini tadi sudah ya, berarti gain-nya sudah dihapus, equipment-nya sudah dikembalikan ke original cost-nya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah untuk adjust depresiasinya. Di tahun kedua, maka sama ya. Yang di tahun 2012 kita catat dulu sebagai depresiasi expense. Di tahun sebelumnya kita catat sebagai investment in S dan NCI. Ini 2011. Yang tadinya ini adalah retain earning. Itu ya. Oke, selanjutnya adalah, nah ini penjelasan aja sih. Jadi kalau misalnya pakai cost atau partial equity, NCI 20% ya itu would be included in beginning retained earning of parent gitu. Jadi artinya akan ada alokasi sebesar 20%. Nah, sedangkan kalau pakai complete ya NCI 20% itu akan digabungkan ya atau di blended di akun investment in S. Ya, there is no differentiation between controlling dan non-controlling interest. Artinya tidak ada alokasi ke NCI. Ya, kalau pakai tidak ada alokasi ke NCI. Kalau pakai metode bentar. Ini kalau complete, maaf, saya kebalik ya. Jadi ini bukan upstream downstream. Maksud saya kalau ini complete itu NCI-nya dengan investment maksud saya. Jadi kalau misalkan complete ya, jadi NCI itu pasangannya dengan investment. Tapi kalau cost atau parsial itu pasangannya dengan NCI-nya dengan retain earning. Gitu ya. Ini kalau berarti konsepnya adalah upstream. Tapi kalau misalnya itu downstream, ya berarti nggak ada tuh. Kalau downstream, there is no differentiation ya between controlling interest dan NCI. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah, nah ini kita pakai ilustrasi upstream lagi ya. Untuk intercompany sale, ya tahun-tahun berikutnya, pakai metodenya adalah cost method. Oke, langsung kita breakdown informasinya. Jadi PIT itu ya parent 80% kepemilikan, kemudian harga akuisisinya adalah 960.000 ya, kemudian 1 Januari 2009 itu pada 1 Januari 2009 ya maksudnya akuisisinya,
Kemudian dan retain earning-nya si S itu saat diakuisisi adalah 675. Ya, kemudian jadi akuisisi 2009 itu akuisisi, ya retain earning-nya adalah retain earning yang diakuisisi adalah 675.000. Ya, 2011 itu ada penjualan ya S ke parent. Ya, fixed asset ya sebesar sales-nya adalah 960.000. Ya. Kemudian S itu beli asetnya itu sebesar cost-nya adalah 1.350.000. Okay. On Januari 2001, at which time their estimated useful life itu adalah 25 years. Ya, pada 2001. Ya, kemudian remaining useful life-nya ya, sisa umur ekonomisnya itu adalah pada 2011 itu adalah 10 tahun. Ya, berarti ini umur ekonomisnya 10 tahun. Ya, maka yang diminta adalah prepare consolidated statement work paper for the year pada tahun 2012. Oke, jadi ini langsung yang diminta adalah pada tahun 2012, penjualannya tahun 2011. Oke, kita lihat. Nah, seperti biasa, ini angka-angka ini munculnya adalah berdasarkan jurnal yang sudah kita hitung sebelumnya ya. Jadi kita masuk ke sini dulu. Oke, jadi tadi karena ada konsep akuisisi, ya, kemudian kita menggunakan cost method, ya, maka ingat ya kita harus membuat yang namanya reciprocity entries ya untuk melihat berapa sih kenaikan retain earning-nya. Ya, jadi retain earning pada saat akuisisi ya itu berarti 2009 ya. Itu adalah 675. Ya, ini dapatnya dari mana ya? Kita lihat informasinya. Iya, 675. Ini kan. Kemudian selanjutnya adalah retain earning pada awal tahun 2012, ya jadi 2009 mengakuisisi, dia retain earning-nya anak itu 675, kemudian sekarang di awal tahun 2012 ternyata retain earning-nya menjadi 1.038.000. Lihatnya di mana? Kita lihat di ini. Ini ya. 1.038.000. Ini punya anak, retain earning-nya anak. Oke, selanjutnya, maka berapa kenaikannya ya selama tahun tersebut? Ternyata kenaikannya adalah 363.000. Kemudian berapa yang bisa kita akui sebesar kepemilikannya parent ke anak? Ya, maka 80% dikali dengan 363. Maka nilai 294.000 ini adalah yang bisa kita catat sebagai retain earning dan menambah investment in S. Ya, ini adalah reciprocity entries. Oke, selanjutnya adalah kita harus mengeliminasi ya. Mengeliminasi gain dan merestore equipment dan akumulasi depresiasi. Ingat ya, itu jurnal pertama yang harus kita lakukan dalam konsep intercompany sales of property. Nah, ingat, kenapa ini sudah langsung dicatat sebagai retain earning dan NCI? Kenapa bukan gain? Karena ini langsung di tahun 2012 tadi yang diminta ya. Book papernya tahun 2012. Kalau misalkan kita disuruh buat yang 2011 dulu, maka jurnalnya gimana? Land and equipment pada gain, land and equipment gain pada akumulasi depresiasi. Ya, gainnya kita eliminasi, land and equipment-nya kita restore, akumulasi depresiasinya juga kita restore, gitu ya. Nah, sedangkan di sini adalah tahun 2012, tahun kedua. Ya, maka gain-nya kita catat sebagai ya retain earning dan NCI.
Karena kita pakai metode cost yang tadi. Ini ya cost method. Ya, sebesar 150.000. Dapatnya dari mana? Kita lihat. Oh, si anak ya beli kosnya kan tadi kosnya adalah 1.350.000 ya. Oh, kita langsung lihat di sini aja ya. Ya, berarti 1.350.000 kita kurangi akumulasi depresiasinya dulu ya. Kemudian kita dapatkan nilai book value atau carrying value-nya ya seperti yang tadi kita lakukan. Nilainya adalah sebesar 810.000. Baru kita kurangi atau kita bandingkan dengan harga jualnya. Ya, book value-nya 810, harga jualnya adalah 960. Oke, maka keuntungan yang kita dapat adalah 150.000. Itu ya. Oke, maka gain-nya itu yang harus dieliminasi adalah 150.000. Ini berarti eliminate. Ya, kemudian plant dan equipment-nya juga kita restore sebesar 390.000. Ini caranya tahu ya, seperti yang tadi, pakai the account membayangkannya. Kemudian akumulasi depresiasinya juga kita kembalikan sebesar 540.000. Oke, selanjutnya adalah, nah di sini kita sesuaikan untuk depresiasinya, gitu ya. Jadi original cost-nya harusnya dia disusutkan sebesar 81.000 per tahun. Ternyata parent menyusutkan sebesar 96.000 per tahun. Maka ada excess sebesar 15.000. Oke, karena ini tahun kedua, ya maka tahun kedua maka ini kita full ya susutkan depresiasi expense. Ini adalah sebesar 15.000 tahun 2012. Kemudian ini untuk mencatat depresiasi expense tahun 2011. Jadi catat pada retain earning dan NCI. Ada NCI kenapa? Karena upstream. Kenapa pakai retain earning? Karena metodenya cost. Ya, pakai retain earning karena metodenya cost. Ada NCI karena upstream penjualannya. Itu ya, ini untuk adjustment. Ya, depreciation. Oke, selanjutnya adalah, nah ini jurnal yang sudah kita pelajari di pertemuan minggu lalu itu masih dipakai sampai sekarang gitu ya. Kemarin di chapter 6 itu masih ada. Kemudian di chapter 7 kita lihat lagi. Kenapa? Karena ini tuh sebenarnya adalah satu kesatuan gitu ya. Jadi yang akan kita pelajari itu sebenarnya mulai dari chapter 5, 6, 7 itu adalah semuanya berhubungan gitu. Hanya kita untuk setiap chapter itu dirinci lagi pembahasannya ya untuk masing-masing jurnal eliminasi, sehingga ketika dalam menyusun laporan konsolidasi ya semua jurnal-jurnal eliminasi yang sudah kita pelajari dari chapter 5, bahkan itu kita sudah pernah singgung beberapa di awal konsepnya sebelum UTS, ya itu harus dicatat lagi, harus digunakan lagi. Ya, kalau misalkan ada pembagian dividen, ya berarti eliminate intercompany transaction untuk pembagian dividen itu harus ada. Ya, berarti ini kita ambilnya dari mana? Ya, kita lihat nih dari akun dividen yang diumumkannya itu berapa. Kita lihat di sini dividen declare-nya adalah 75.000 ya ini ya. Maka 75.000 yang bisa kita akui ya tadi kepemilikannya berapa? 80%. Ya berarti 80% kali 75 adalah 60.000. Sisanya 20% adalah miliknya NCI. Oke, maka yang harus kita eliminasi terkait dengan intercompany dividen ya itu berarti adalah 60.000.
Ini berarti 75 ya dikali dengan 80% sebesar 60.000. Ya, ini kita eliminate ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengeliminasi investment dan memunculkan NCI. Ya, ini berarti investmentnya dihapuskan, NCI-nya muncul, ya, ekuitasnya anak juga dieliminasi. Ya, ingat ya, yang dieliminasi adalah ekuitasnya anak, bukan punya parent. Ya, kita lihat di sini. Mana tadi? Ini ya. Ekuitasnya anak, ya, si Shannon, ya, common stock-nya berarti yang dihapuskan ada 525. Oke, maka yang tersisa adalah si common stock-nya si parent, 760, 500. Dan juga adalah retain earning-nya anak. Ya, sebesar berapa retain earning-nya anak? 10, 38. Ya, ini punya Shannon. Oke. Selanjutnya adalah ilustrasi berikutnya, masih upstream. Ya, kemudian ini kasusnya adalah sama. Ini beda metode aja ya. Beda pakai partial equity method. Oke, kalau parsial kita lihat ya, kalau parsial berarti kita harus menambahkan ini ya. Tadi ya, mereverse ya pengaruh parent company ya in entries during the year for subsidiary dividend dan income. Ya, tadi kan apa namanya? Si anak itu membagikan dividen ya, maka bentar ya. Kita lihat untuk metode parsial, kita lihat di sini di bagian income statement ya. Si parent itu memiliki nilai untuk equity in sub income. Itu jadi dia punya ya ekuitas di subsidiary income sebesar 240.000. Maka ketika menggunakan metode partial equity method ya kita harus membuat jurnal ini dulu ya untuk membalik pengaruh dari jurnalnya parent. Ya, termasuk juga di sini kalau ada dividen dan income-nya. Ya, jadi 240.000 itu kita balik, ya kemudian dividennya juga. Oke, kemudian selanjutnya baru kita masuk ke jurnal-jurnal eliminasi yang sudah kita pelajari tadi. Sama, ya kita mengeliminasi mengeliminasi gain, ya karena ini tahun 2012 berarti langsung dicatat pada retain earning, merestore plan ya dan akumulasi depresiasi. Kemudian selanjutnya kita melakukan adjustment untuk depresiasinya. Ini depresiasi expense untuk 2012, ini untuk 2011 karena masih pakai parsial jadi masih retain earning ya, belum investment. Oke, selanjutnya kemudian di sini mengeliminasi investment ya dan memunculkan NCI. Ya, jadi ini kita hapuskan ekuitasnya anak, kita investmentnya juga kita hapus, NCI-nya kita munculkan. Nah, untuk NCI tadi berarti kita perlu mempertimbangkan nilai ini ya, equity in subsidiary income sebesar 240.000. Ya, kemudian 1038 dikurangi 675 ini adalah retain earning, tapi kita harus kalikan dengan kepemilikannya si NCI berdasarkan persentase kepemilikan yang boleh diakui. Ya, maka ketemunya adalah 302.600. Ya, untuk investment in stone-nya itu kita nanti eliminasi berarti nilainya harus 0. Ya. Ya, investment in stone kita harus eliminasi sebesar 125.40.
Ya, kemudian ini masih ada 180 dari tadi ya, dari jurnal sebelumnya. Oke, kemudian berikutnya adalah ya, ini parsial ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan pakai metode complete? Soalnya masih sama ilustrasi. Nah, kalau metode complete, upstream berarti yang berubah apa? Ya masih ada alokasi ke NCI, tapi berarti nanti retain earning-nya diubah menjadi investment in S. Oke. Ya, kita buat dulu untuk menghapus equity in subsidiary income-nya atau membalik. Ya, kalau pakai metode parsial dan complete, ini kita harus lakukan ini. Kalau cost enggak ya. Jadi kalau metode parsial dan complete itu kita membalik dulu pengaruh jurnal entries-nya si parent. Kemudian kita ini mengeliminasi gain. Ya, gain-nya adalah 150, tapi yang berubah di sini berarti bukan retain earning lagi, tapi investment. Ya, sama masih pakai alokasi ke NCI karena upstream. Ya, kemudian yang berubah lagi adalah ini. Ya, saat mencatat adjustment depreciation bukan lagi retain earning tapi investment in S. Untuk yang tahun 2012 masa dicatat di depresiasi expense. 2012 ini 2011. Itu ya. Kemudian mengeliminasi investment dan memunculkan NCI. Sama kayak tadi. Oke, jadi bedanya cuma di situ ya. Jadi kalau tadi pakai metode cost, ya, pakai parsial dan pakai complete. Ini ke partial equity, ini complete equity, ya. Maka di awal kalau misalnya parsial itu kita harus membuat apa tadi ya, reverse equity in subsidiary income. Jadi ada jurnal untuk entry for reversing the equity in as income. Sama, untuk yang complete juga sama. Entry for reversing the equity in as income. Oke, tulisannya jelek nggak apa-apa ya. Oke, nah, kalau yang di metode cost nggak ada ya. Kemudian untuk ini berarti yang pertama tidak ada, yang pertama. Kemudian yang kedua berarti ketika menghapus ya, eliminate the gain ya di tahun kedua, second year, itu berarti kalau metode cost dan parsial itu sama ya, sama-sama pakai retain earning. Ini juga pakai retain earning. Pakai NCI atau enggak pakai NCI tergantung apakah upstream atau downstream. Kalau pakai upstream pakai, berarti kita harus melakukan alokasi ke NCI. Ini ya. Nah, sedangkan kalau pakai metode complete ya, itu berarti semuanya pakai metode complete itu berarti kita harus pakai akun investment. Ya. Alokasi ke NCI atau enggak tergantung. Ya, kalau ada kalau bentuknya upstream ya berarti ini adalah investment ya. Kemudian jurnal yang ketiga apa? Adjustment, depreciation,
adjustment. Oke, ini juga second year. Ya, berarti cost dan parsial pakainya adalah sama-sama retain earning. Di jurnal ketiga juga retain earning. Jurnal ketiga dia pakai investment in S. Bedanya ini ya. Tapi kalau di tahun pertama, maka untuk gain langsung dihapuskan pada akun gain. Untuk tahun pertama, untuk adjustment depresiasi juga langsung menghapus atau membalik ya akun depresiasi expense-nya. Gitu ya. Untuk yang parsial ya sama dengan cost. Sedangkan complete yang berbeda hanya di bagian akun investment in subsidiary-nya. Oke, selanjutnya adalah ini tadi ya, under the complete equity method yang kemarin saya infokan di grup ya. Jadi kalau pakai complete equity method itu salah satu koreksinya ya untuk melihat apakah kita betul atau enggak memasukkan jurnal eliminasinya adalah nilai net income konsolidasinya itu akan sama dengan net income parent-nya. Karena tadi kan asumsinya adalah kita kembalikan semuanya ke cost ya. Dan retain earning konsolidasinya juga akan sama dengan retain earning parent-nya. Itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini konsep terakhir sih dari chapter ini. Jadi kalau sebenarnya kan chapter ini membahas tentang tadi unrealized, eliminasi untuk gain dan loss dari penjualan properti. Ya tadi tambahannya diawali dengan diskusi penjualan land ya atau non depreciable asset. Ya ketika yang dijual adalah bentuknya adalah depreciable asset, maka di situ ada konsep depresiasi. Ya, nah kita lihat apakah depresiasinya sudah sesuai. Ternyata dalam intercompany sale depresiasinya itu selalu ada excess. Ya. Berarti di situ depresiasinya itu adalah dilakukan adjustment. Itu ya. Kemudian nah sekarang gimana kalau misalkan ada bentuk intercompany transaction yang lain? Kalau tadi sebelumnya kan kita udah kenal ada dividen, bagian dividen, ada penjualan inventory chapter 6 ya. Penjualan properti chapter 7. Nah, sekarang kalau misalnya ada intercompany transaction, transaksi antar anak dan parent, bentuknya adalah bunga, sewa, dan service fee, ya, ongkos service gitu ya. Upah gitu ya. Jadi kalau misalkan si anak menyewakan gedung ya atau ruko ke parent, nah itu kan berarti ada pendapatan sewanya. Ya misalnya bunga itu misalnya utang wesel, kemudian ada bunganya dan itu transaksinya antar parent subsidiary atau subsidiary ke parent. Maka itu kan masuknya jatuhnya juga intercompany transaction. Nah, ketika akan menyusun laporan konsolidasi, transaksi-transaksi seperti ini itu juga harus dieliminasi. Karena ya tadi asumsinya apapun bentuknya, yang transaksi yang terjadi antara parent subsidiary parent itu asumsinya adalah harus dieliminasi karena tidak boleh ada transaksi antar afiliasi grup. Laporan konsolidasi dibuat untuk satu entitas, bukan entitas parent, bukan entitas anak. Ya, jadi untuk yang interest, kalau misalnya nih ya bunga, ya pendapatan bunga, ya kemudian beban bunga, ya tinggal kita balik aja. Pendapatannya di debit, intinya kan harus kita eliminasi. Terus misalnya ada hutang dan piutang, ini kan juga intercompany transaction. Ya udah kita balik aja, dibalik juga. Itu harus dieliminasi.
Kemudian kalau misalnya ada intercompany rent, sewa, pendapatan sewa, beban sewa, ya kita balik juga, ini kita eliminasi. Ya, ini kalau untuk yang interest, rent, dan service itu lebih sederhana konsepnya, tinggal dibalik aja. Tapi untuk penjualan properti, penjualan investment, itu kenapa perhitungannya sedikit lebih rumit, karena di situ ada gain, konsep gain, ada unrealized profit, ya kalau misalkan semuanya, belum semua inventory-nya terjual, berarti kan masih ada nyisa di ending inventory, itu berarti harus kita eliminasi. Kemudian asumsinya kalau penjualan, itu kan tadi ada perpindahan kepemilikan. Ya, berarti kalau penjualan itu yang hanya boleh diakui dalam laporan konsolidasi adalah yang terjual ke pihak ketiga gitu. Sehingga berarti kita harus melihat dulu kapan itu terjualnya. Kalau misalnya belum terjual harus dieliminasi. Kemudian kalau yang terjual itu adalah bentuknya fixed asset, berarti harus ada depresiasi dan sebagainya. Itu ya, konsepnya agak sedikit panjang gitu atau rumit. Nah, kalau untuk yang interest, rent dan service fee itu lebih tinggal ya dibalik aja, logikanya dibalik. Gitu ya. Kalau income kita dapat pendapatan bunga itu dikredit, tapi kalau mau mengeliminasi tinggal dibalik di debit. Service fee juga gitu ya. Tergantung untuk service apa, ya berarti akun-akunnya ya tergantung untuk jasa apa, upah jasa apa gitu ya. Ya tadi termasuk juga kalau misalnya ada piutang dan hutang. Karena kan kalau yang kemarin kita bahas kayak misalnya sales ya, intercompany sales inventory sama apa namanya inventory dan aset itu kan lebih banyak mempengaruhi consolidated net income-nya gitu ya, expense, gain gitu kan. Nah, gimana kalau misalnya ada hutang dan piutang, ya maka itu juga harus dieliminasi juga karena itu akan mempengaruhi di bagian balance sheet konsolidasinya. Gitu ya, selebihnya nanti teman-teman bisa baca sendiri, ini lebih ke penjelasan. Kemudian di sini ada deferred tax, ya selisih pajak. Tapi yang lebih utama adalah ini sih, bagaimana mengeliminasi ya untuk adanya penjualan intercompany sales, PPA, aset fixed asset. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan materi chapter 7? Oke, saya stop share dulu ya. Oh, bukan. Saya stop record dulu.